tukang adu domba. Tukang adu domba, tukang fitnah itu adik-beradik, sama baik dia. Ya, dan itu semuanya adalah tidak dibenarkan dalam Islam, termasuk dosa besar yang wajib kita hindari. Tugas kita itu fa'aslihu baina akhwaikum, mendamaikan, bukan mencerai beraikan. Kita harus jadi tukang jahit, yang terpisah menjadi bersatu, bukan jadi gunting. Ya, yang bersatu jadi beleh, jadi pecah, jadi hancur, jadi terpisah. Ya, mudah-mudahan dengan 20 poin yang sudah kita bahas ini kita bisa selamat ya kalau kita amalkan hal-hal ini tadi, dan yang harus dihindari mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Session pertama selesai. Habis itu satu hadis. Ya, yang 20 tadi cuma satu hadis, kita bahas 4 pertemuan. Mudah-mudahan berkah. Kita lanjutkan bahasan fikih. Faslun fi bayanin najasah wa izalatiha wa ma yu'fa anhu minha. Pasal tentang najis, cara menghilangkannya, dan najis-najis yang dimaafkan. Jadi ada 3 bahasan. Najis itu apa baik, cara membersihkannya, dan ada najis yang walaupun kena badan tapi dimaafkan. Ya, sah dipakai dalam sholat. Kalau kita kena najis yang ma'fu tadi, kita akan bahas itu, tapi tidak mungkin bahas ketiga-tiganya. Kita akan bahas poin yang pertama, apa saja contoh-contoh najis itu yang harus kita hindari. Kan syarat sah sholat itu badan kita, pakaian kita, tempat kita, masjid, sejadah, ya, baju, badan kita harus terhindar dari yang namanya najis. Ya, najis. Nah, biar kita tahu apa bayi najis itu disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 135 ini, wahyal muskir al-ma'i. Satu, najis itu adalah segala benda cair yang memabukkan. Jadi minuman keras, khamr, narkoba itu adalah najis. Ya, barangnya haram dikonsumsi dan najis. Ditegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibuh ya la'allakum tuflihun. Ya, khamr dan adik-beradiknya, berjudi dan lain sebagainya itu rijsun, najis. Jadi kenajisan khamr ditegaskan langsung dalam Al-Quran. Asal barang itu mabuk, najis. Ya, najis, dan min amali syaiton itu termasuk gawe setan. Ya, itu yang pertama, bentuk najis adalah segala yang memabukkan. Yang kedua, barang najis itu adalah wal baul, kencing apapun, kencing orang ataupun kencing binatang. Ya, seluruh jenis kencing najis. Cuma kencing ini ada satu yang walaupun dia najis tapi najis jenis ringan, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan minum apa-apa selain ASI, air susu ibu. Tapi kalau ada bayi lah makan petai itu bayi itu berarti itu dak najis anu lagi dia, dak najis ringan tapi sudah najis najis sedang. Ya, najis itu kan ada 3, ada ringan mukhaffafah, ada sedang mutawassithah, ada berat mughalladhah. Jadi dari segala jenis kencing tadi, kencing yang masuk ringan, najis ringan namanya najis mukhaffafah, kencing bayi laki-laki yang belum makan minum apa-apa. Ya, belum makan minum apa-apa, maka cara membersihkannya cukup diperciki air, udah bersih. Tapi kalau yang makan jengkol tadi tidak cukup diperciki, nak dicuci ini kan itu. Ya, nak disiram dengan air yang mengalir, baru bersih. Wal madhi ini cairan. Wa huwa ma'un abyad raqiqun yakhruju ghaliban inda thawrani syahwah. Ya, madhi ini adalah cairan yang putih, yang encer, dia keluar biasanya karena thawrani syahwat, karena syahwat yang tinggi, ya, syahwat yang ditahan. Nah, ini biasanya jomblo nih nahan syahwat, maka cepat-cepatlah yang jomblo nih ya. Mudah-mudahan kita doakan lancar nih ya. Nah, biar tidak nahan syahwat lagi. Nah, karena nahan syahwat akhirnya yang keluar madhi. Ya, beda madhi dengan mani. Ini kita bahas anu ini agak anu dikit ya, agak mana bahasanya itu ya.
Mohon maaf lah kalau agak belak-belakan dikit. Ini cak belajar biologi itu, belajar fikih bab ini nih ya. Beda mani dengan madhi. Mani itu agak kental. Kalau madhi agak encer. Sama-sama warna putih. Mamunya mah itu. Nah, tahulah dewek ya. Agak anyir-anyir, agak amis-amis. Nah, cuma kalau mani ketika keluar terasa lemak. Nah, ya. Nah, ingat-ingatlah yang pernah mimpi indah, pernah mimpi basah, itu terasa lemak waktu keluarnya. Tapi kalau madhi keluarnya keluar be, tidak kasih rasa. Jadi tidak ada rasa nikmat. Itu cara nak membedakan mani dengan madhi. Jadi kalau madhi itu tombak besar tiba-tiba kasih rasa tombak keluar. Ya, nah, ini biasanya dialami para jomblo atau yang sudah menikah tapi syahwatnya sangat tinggi dan dia tahan. Ya, nah, itu madhi. Madhi termasuk najis. Maka kalau mengeluarkan madhi wajib dibesok, setelah itu wudu. Tapi tidak wajib mandi. Nah, kalau mani tidak najis. Mani itu suci. Karena kalau mani dianggap najis, kita ini dari mani. Maka kita ini makhluk yang najis. Tersinggung aku. Aku udah galak kalau mani disebut najis. Maka ulama berkata bahwa mani yang sama warnanya putih tapi kental. Warnanya agak keruh, agak butak. Ya, dia lebih kental daripada madhi tadi. Kental, keruh, dan dia keluar setelah buang air besar. Setelah buang air kecil. Sudah kencing, biasanya ada yang keluar lagi di ujung, dan itu kental, agak sakit dikit keluarnya. Biasanya ini dialami oleh orang-orang yang pekerja keras, tukang balok, ya, orang yang butuh mang, mekol getah jebuk, ya kan, getah jebuk itu getah besar itu ya. Karena saya pernah ngenek dulu lagi SD ya, dengan bak tulang ngenek getah dulu kan. Jadi sengal ngangkat getah, awak kecil dulu kan, busuk, mambu, maduitnya itulah yang wangi, dia kan getah. Jadi sudah bekerja keras biasanya itu mengeluarkan, sudah kencing keluar cairan lagi kental dikit dan banyak. Nah, itu namanya wadi dan itu juga najis. Berikut termasuk najis adalah wal ghaid war rawth. Nah, bahasa Arab itu detail ya. Jadi ghaid itu kotoran tinja manusia, kalau rawth itu tinja binatang. Jadi pakai dua kata. Kalau kita kan sama tai kalau ya, mohon maaf ya, tai kalau ya, tai burung, tai kucing, tai anjing, tai orang kan nyebutnya tai. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau kotoran manusia namanya ghaid. Maka niat istinja itu apa dia? Dan ini nawaitul istinja'a minal bauli wal ghaiti. Ghaid itu artinya tinja, ya, kotoran manusia. Kalau baul air, ya, air seni, air kencing. Kalau kotoran binatang, tai cecak, tai kambing, tai sapi, itu namanya rawth. Nah, dua-duanya najis. Dua-duanya najis. Min ma'kul wa ghairihi. Baik binatang tadi, binatang yang dimakan ataupun yang tak dimakan. Pokoknya seluruh kotoran binatang najis. Yang dimakan kan sapi, dagingnya dimakan, najis. Yang tak dimakan, apa contohnya? Harimau, ya, beruang kan haram dimakan karena binatang buas. Ya, itu juga tetap najis. Intinya seluruh tai najis, kecuali siko. Tai lalat tidak najis ya. Jangan kayak berupaya asal ada tai lalat dibuang, kamu najis. Tidak, tai lalat tidak najis pak. Ya, itulah yang tidak najis. Seluruhnya selain itu najis. Wal kalbu wal khinzir, babi dan anjing itu najis seluruh jenisnya, ya. Atau wa ma tawallada minhuma, atau peranakan dari keduanya. Jadi babi dengan anjing kawin, berenak, campurannya anaknya mungkin kepalanya babi, badannya anjing, itu juga najis, ya. Au min ahadihima ma'a hayawanin tahir, atau salah satu babi dan anjing tadi kawin dengan binatang yang halal dimakan. Misalnya babi dan anjing kawin dengan sapi atau dengan kambing, berenaklah campuran babi dengan kambing atau anjing dengan sapi misalnya, tetap haram. Bahkan di kitab lain saya pernah temukan penjelasan ulama itu sampai jauh nalarnya ya. Kalau seandainya ada, ya, babi dan anjing tadi begawe dengan manusia, saking anunya, misal seandainya ada,
dan lahir nanti dari perkawinan antara babi dan anjing dengan manusia tadi, lahir mungkin wujudnya murni manusia, adalah dikit-dikit babi atau anjingnya itu dalam fisik dia, maka itu pun tetap najis walaupun dia lahir sebagai manusia, karena salah satu induknya adalah babi dengan anjing tadi. Kan hati-hati nih, ya, tetap najis walaupun dia lahir utuh sebagai manusia. Nauzubillah, jangan terjadi itu ya. Wa maniyatuhuma. Nah, dan mani dari babi dan anjing atau peranakan babi dan anjing tadi termasuk najis. Beda dengan mani selain babi dan anjing. Jadi anjing dan babi ini pokoknya haram itu haram telak. Dak kati ini anak-anaknya ya. Iya, halalnya sedikit pun kecuali darurat. Ya, nah itulah baru. Tapi dalam kondisi normal dak kati. Selembar bebulunya masih haram. Ya, nak dimasak pula daging babi anjing itu masih haram. Nak direndang masih haram. Nak dipindang masih haram. Masam pedas rampai talang masih haram. Iya. Nauzubillah. Ya. Terakhir, wa amma maniyu ghairiha min adamin wa ghairihi fatahirun. Adapun mani selain babi dan anjing, berarti mani manusia atau mani hewan yang dimakan, ya, maka suci. Ya, mani manusia, mani hewan selain babi dan anjing adalah suci. Nah, maka ada yang jual mani gajah itu ya, katanya obat pelet, ya. Apa obat mak mana itu? Ya, saya dengar tuh samar-samar baik kan? Suci atau najis? Suci atau najis? Suci. Jadi yang mani dari seluruh jenis mani hanya mani babi dan anjing atau peranakan babi dan anjing yang najis. Mani manusia dan binatang selain babi dan anjing termasuk suci. Ya, gitu. Tapi sampai di situ bahasan kita tentang najis belum habis. Ya, karena kita akan buka ruang tanya jawab. Minggu tadi itu agak dikit waktunya. Dan ada satu pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Nah, ini mumpung masih ingat, ya, akan saya jelaskan. Minggu tadi ditanyakan yang belum sempat dijawab tentang ini bulan Rajab, kita puasa, ya, boleh tak digabung antara qada dengan Senin Kamis dengan puasa bulan Rajab? Menurut para ulama boleh. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan juga dalam kitab Nihayatul Muhtaj, juga dalam kitab-kitab lain diterangkan boleh. Ya, boleh. Nah, bagi ibu-ibu atau bapak yang masih ada kewajiban untuk mengkodok puasa Ramadan yang belum sempat dikodok kemarin, inilah kesempatan sekalian latihan supaya nanti Ramadan tidak kaget perut kita nih. Kalau tidak pernah puasa, tiba-tiba Ramadan baru puasa, perutnya akan kaget. Maka biasanya kalau tidak demam sonop itu tuh. Ya, sama ya. Ya, maka supaya itu latihan dari sekarang, dan itu bisa sekaligus. Memang yang paling abdol kodok, ya, kodok dipisah dengan sunnah. Itu kalian memang punya kesempatan, ya, dipisah antara puasa kodok, antara puasa Senin Kemis dengan puasa Rajab itu dipisah. Kalau memungkinkan, itu yang paling abdol. Cuma seandainya tidak memungkinkan, boleh, dan insya Allah tetap mendapatkan pahalanya. Ya, malahan 3 in 1 itu 3. Misalnya hari Senin nanti, ya, kebetulan ini bulan Rajab, hari Senin itu sunnah puasa Senin dan itu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus sekarang kita punya utang puasa, mengkodok puasanya hari Senin nanti, maka itu 3 in 1, kodoknya sah, ya, terus puasa Seninnya dapat pahala dan puasa Rajabnya insya Allah juga dapat pahala. Itu yang kita sebut dengan 3 in 1. Ya, boleh. Cuma kata guru kami Ustaz Taufik Hasnuri almarhum, dahulukan niat wajib dulu. Ya, sengaja aku puasa esok hari, mengkodok puasa Ramadan tahun kemarin, sekaligus puasa hari Senin dan puasa bulan Rajab karena Allah. Insyaallah sah. Tapi niatkan yang wajib dulu. Gitu ya. Nah, masalah penggabungan niat tadi, ulama hilafiyah lagi. Jadi ada yang bilang cukup niatkan puasa qada saja. Ya, maka otomatis karena kita puasanya hari Senin dapat pahalanya.
Karena ini bulan Rajab, otomatis juga dapat tanpa diniatkan. Jadi cukup niat qada saja. Ada ulama yang berpendapat demikian. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, kalau tidak diniat tidak dapat, karena berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Amal itu sesuai niat. Kalau niatnya cuma qada, ya dapat qada saja. Maka menurut pendapat yang kedua, diniatkan, tapi teknisnya dulu ke niat wajib. Yang tadi saya contohkan, sengaja aku puasa esok hari, mengkodok puasa Ramadan tahun kemarin, sekaligus puasa hari Senin dan puasa bulan Rajab karena Allah. Nah, jadi ada dua pendapat. Silakan amalkan yang paling jamaah yakini. Insya Allah pendapat ulama itu semuanya benar dan ada dasar, tinggal yang mana kita yakini. Ya, tidak ada yang salah dengan itu. Gitu. Taib. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Aku ragap yang banyak nanya tuh, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Tapi karena kalau melihat viral itu yang ngurus itu perempuan itu seluruh laki-laki Pak Ustaz. Nah jadi Pak Ustaz bingung perasaan kita. Sedang dari Islam membolehkan lain mungkin. Malahan keluarga sendiri yang membolehkan musik dan semua. Nah itu bagaimana itu Pak Ustaz solusi itu bisa? Ya. Jadi ketika yang meninggal itu perempuan dan tidak ada perempuan yang bisa ngurus jenazah perempuan yang meninggal tadi, atau sebaliknya yang meninggal laki-laki, tidak ada laki-laki yang bisa mengurus, atau di situ misalnya perempuan semua, ya, maka bagaimana solusinya? Dalam hukum lah ada, mayit itu tidak wajib dimandikan, diganti dengan tayamum. Kalau tayamum kan tidak dimandikan, cuma ya muka sama tangan. Itu pun ketika mentayamumi, ya kalau yang beda kelamin tadi itu menggunakan surum tangan, jadi tidak langsung menyentuh kulit. Itu solusi pertama. Ya, makanya itu kesalahan. Itu kesalahan. Ya, itu kesalahan dan sudah ditegur oleh majelis ulama. Sudah. Itu kesalahan. Fatwa ulama sebenarnya tidak membenarkan itu terjadi. Jauh-jauh hari sejak tahun kemarin fatwa MUI pusat sudah mengajarkan hal itu. Ya. Ya. Jadi solusinya tayamum. Tayamum, ya. Baik Covid ataupun bukan Covid. Normal misalnya, tapi tidak kati yang pacak ngurus. Memang ada misalnya jenazahnya perempuan, memang ada perempuan, tapi perempuan di situ tidak ngerti kalau cara ngurus jenazah. Nauzubillah, jangan sampai itu terjadi di sini. Ya, harus ada ibu-ibu yang ngerti, harus ada bapak-bapak yang ngerti. Nah, seandainya tidak ada, misalnya itu terjadi, maka cukup ditayamumkan. Ya. Tapi ada pendapat yang lemah dalam fikih, pendapat yang lemah boleh. Jadi masih ada celah. Boleh memandikan yang beda kelamin tadi, tapi tangan yang mandikan harus pakai surum tangan, terus mandikannya mejem. Itu memang ada fatwa seperti itu. Ah, ini salah kasar jika memang ada fatwa seperti itu. Tapi yang lebih aman itu tadi pendapat lemah, ya. Yang paling aman adalah cukup ditayamumkan saja. Ya, cukup tayamum. Tayamum itu fungsinya ngapa dia dimandikan? Kalau ada yang bisa memandikan atau ditayamumkan karena uzur tidak bisa dimandikan tadi, karena misalnya tidak ada mahramnya atau tidak ada yang sama jenis kelamin yang bisa memandikannya, maka diganti dengan tayamum. Kepentingan tayamum atau mandi itu untuk bisa disolatkan. Karena kalau tidak dimandikan
atau diganti dengan tayamum, maka mayit itu tidak bisa disolatkan, langsung dia dibungkus, dikubur tanpa disolatkan. Itu fungsi mandi itu, ya, untuk bisa disolatkan jenazahnya. Itu karena memandikan mayit itu termasuk mandi wajib. Sama cak itu, ya, mimpi basah, yang ngambil borongan misalnya, itu kan wajib mandi. Setelah mandi baru sah melaksanakan sholat subuh. Kalau tidak sah. Ama itu juga mayit, itu wajib dimandikan. Untuk apa kepentingan mandi itu? Mandi ke mayit itu, atau diganti dengan tayamum supaya bisa dilaksanakan sholat jenazah. Maka kalau ada jenazah yang tidak dimandikan atau tidak ditayamumi, maka tidak sah disolatkan jenazahnya. Gitu. Jelas? Boleh, cuma pendapat Noib mejeb mandinya tadi. Melek lagi tak benar. Apalagi majam. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustaz, ada sebuah pertanyaan. Kita dalam sholat itu kan harus khusyuk, harus tumaninah. Bagaimana kalau kita sering melihat kadang orang sholat itu dia banyak bergerak. Misalnya geraknya bukan gerak goyang, tapi gerakan itu misalnya menggaruk telinga yang mungkin sudah lebih dari batas, mungkin lebih dari 3 kali. Iya. Itu bagaimana hukumnya? Yang kedua, tentang pemeliharaan anjing. Misalnya dari orang Islam, saya pernah mendengar ada yang bilang bahwasanya kalau orang Islam ketika sholat tapi di bawah rumahnya mungkin dia memelihara anjing, dikatakan sholatnya itu tidak sah. Itu bagaimana kan? Ya. Orang yang memelihara anjing, gitu kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam sholat itu salah satu pembatalnya adalah banyak melakukan gerakan, apalagi berturut-turut dan dalam satu rukun fi'li. Ya, dalam satu rukun fi'li ukurannya. Kalau banyak tadi tapi di rukun fi'li yang berbeda, maka tidak menjadi pembatal sholat. Masuk begaut, nepak nyamuk, ya kan, dan lain sebagainya. Atau barangkali menari sal lagi semayang, ya kan, menari baju, barangkali mungkin berkacau pula dengan HP tadi misalnya kan. Nah, belagaknya itu bang, ya. Maka maksimal 3 gerakan, 2 gerakan ketiga itu sudah menjadi pembatal, apalagi sampai 4. Nah, tapi itu dalam satu rukun fi'li. Misal selama berdiri itu kan satu rukun fi'li. Nah, selama berdiri dia melakukan nepak nyamuk misal sekali, pop, sudah, jangan diulangi lagi. Ya kan, karena naik ke sini telah sekali, nurun ke lah 2. Kalau ada jeda, kalau misalnya cepat, waktu nepak tadi sekali nah itu dianggap 1. Cuma kalau lama bertahannya di sini, milih goyang-goyang mulu kan begaut, nah itu bisa 2 dan 3. Kalau misalnya sekali waktu berdiri, nanti rukuk sekali lagi, lah 2 kali kan, ya. Nanti sami Allahu liman hamidah, waktu itidal nepak nyamuk lagi 3 kali. Nah, sujud gagek, begaut lagi 4 kali sudah. Duduk antara 2 sujud, begaut lagi 5 kali. Nah, 5 kali ini terpisah, itu tidak batal. Ya, jadi yang batal itu kalau dalam satu rukun fi'li. Rukun fi'li itu berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat. Nah, itu rukun fi'li. Jadi kalau sudah terpisah-pisah, ya, misalnya dari berdiri ke ruku itu sudah pisah, ya, gitu. Walaupun banyak tidak membatalkan sholat, tapi sudah makruh. Makanya dalam mazhab Syafi'i, ketika kita tahiyat itu ngangkat tangan, ngangkat telunjuk itu semua sekali. Asyhadu an la ilaha illallah, itu tidak gerak-gerak. Gerak-gerakan ini makruh menurut mazhab Syafi'i. Gerakkan ini lagi makruh. Apalagi nepak nyamuk, begaut pula. Ya kan? Nah, gitu. Bisa membatalkan kalau tidak hati-hati. Yang kedua, tentang orang yang sholat batal karena dia memelihara anjing. Di bawah rumahnya ada anjing. Saya belum pernah dengar itu. Ada hukum, ada fatwa seperti itu. Wallahu alam. Tapi yang jelas ada hadis yang menyebutkan rumah itu tidak akan dimasuki malaikat rahmat. Yang tak masuk ke rumah itu adalah malaikat rahmat kalau di rumah itu ada patung atau di rumah itu ada anjing. Dalam rumah, bukan di luar rumah atau di bawah rumah, di dalam rumah. Ya, ada anjing, ada
ada patung. Maka rumah itu tidak akan dimasuki malaikat rahmat, malaikat kasih sayang, malaikat pembawa kebaikan. Cuma malaikat maut masih datang. Jangan kira biar malaikat maut tak masuk, biar anjing baik. Jangan sangka. Ya. Harus dipertegas, malaikat rahmat yang tak masuk tuh. Ya, malaikat maut kati musuh. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tak kati penghalang malaikat maut. Ya, gitu. Jadi memelihara anjing boleh kalau memang ada kepentingan, cuma jangan dalam rumah. Misalnya di luar rumah untuk nyaga kan, di pagar misalnya dibuatkan rumah khusus, atau di kebun untuk nyaga kebun boleh. Ya, yang tak boleh itu dipiara di rumah. Seorang barat tuh kan, dimandi ke bekelon dengan anjing ya kan. Itu yang tak boleh. Ya. Kalau kita nyaga punya anjing untuk nyaga rumah tapi di luar boleh. Ya, atau nyaga kebun boleh. Atau kita nih hobi berburu. Kita miara anjing untuk berburu itu boleh, diperkenankan. Ya, gitu. Nah, ya, mantap pegang itu bahasan nanti sebenarnya. Cuma karena sudah ditanyakan harus di besok. Dan mesonya karena najis anjing termasuk najis mughalladha, najis berat, maka mesonya 7 kali. Salah satunya pakai tanah. Ya. 7 kali besohan. Ya, tidak cukup dengan sekali 2 kali beso, harus 7 kali. 7 ulang meso baru bersih. Misalnya kita megang, maka tangan ini 7 kali dibeso. Diawali dengan pakai tanah dulu. Nah, cuma kalau air itu air butak, air lumpur, air keros sudah hujan, air temu gitu kan. Nah, itu tidak perlu dicampur tanah lagi karena air itu sudah butak, lada tanah. Ya, itu abdol malahan. Jadi pakai tanah terus 7 kali. Karena air ibu butak. Baik, ada lagi? Nah, ibu belakang ya, silakan. Ada ibu-ibu di belakang. Tegak bu, tegak. Wah, maluan ya. Yang penting terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tanyakan Pak Ustaz, bagaimana cara mengobati penyakit hati? Apakah ada amalan khususnya? Amalan khusus. Kedua, tentang najis ini. Ya. Lalat kalau meninggal di makanan atau minuman, apakah itu najis Pak Ustaz? Iya. Ya. Saya jawab yang terakhir dulu. Jadi lalat itu biasanya kan hinggap di tempat-tempat yang kotor. Ya. Tapi najis yang dibawa lalat itu termasuk dikit. Ya. Jadi itu termasuk najis yang makfu. Jadi masih halal kalau dihinggap di makanan, nak dimakan. Cuma biasanya kita tak tega, ya, tak kalu nak makan, agak jijik, agak kotor, ya kan? Tapi tidak najis karena yang dibawanya itu termasuk sedikit. Ya, kecuali misalnya sampai tekuning makanan tadi entah itu kan. Nah, ya tak tega pula nak makannya. Ya kan? Gitu. Nah, dan lalat itu kalau bahkan misalnya dia masuk ke minuman, kata hadis ya, kata Rasulullah itu ada di Bulughul Maram hadisnya, itu masuk ke minuman kita atau makanan yang cair seperti bubur, misalnya kan bubur ayam, bubur apa lagi, bubur dewet, ya kan, yang cair-cair masuk itu maka dicelupkan sampai tenggelam lalat tadi, karena lalat itu punya 2 sayap, di salah satu sayap itu ada racun, di salah satu sayap ada obat, maka supaya ya obatnya keluar, ya kan, tenggelamkan lalat tadi sudah dibuang. Nah, boleh diminum kalau teh atau kopi atau puan atau bubur tadi boleh dimakan. Jadi artinya ini menandakan bahwa lalat itu tidak najis, walaupun kita tahu dia biasa hinggap di tempat-tempat yang kotor. Kalaupun dia najis, najis ma'fu, najis yang dimaafkan karena sedikitnya najis yang dia bawa, kan badannya kecil, kaki kecil, tidak kebanyak gini, gitu ya. Yang kedua tadi yang ditanyakan obat penyakit hati, nah itu berat, ya. Inti banyak zikir, ya, karena hati yang banyak penyakit, fi qulubihim maradun, orang yang hati sakit itu karena apa? Banyak maksiat dan dosa yang dia lakukan.
maka obatnya adalah zikrullah, banyak baca Al-Quran, banyak sholawat, ya, ibadat, itulah obat hati. Ya, banyak dengar nasihat, terus apa, leman ziarah kubur, ya, leman ziarah kubur, wabil khusus menyaksikan orang-orang yang sedang sakaratul maut, orang yang sedang naza, itu obat hati, ya, obat hati. Maka rajin-rajin takziah, ya, supaya hati kita yang keras bisa menjadi lembut. Banyak-banyak zikir, ya. Makanya zikir itu sunnahnya dijaharkan bagi kita yang hati masih keras. Kami dulu ketika masih di Palembang bersama Abah Zain Syukri almarhum, itu zikir di musola beliau itu sampai bergaya, ya, sampai goyang musola itu, zikirnya itu luar biasa, ya. Karena kata beliau, kenapa zikir kita perlu kencang, perlu keras, ya? Karena tidak mungkin kita bisa memecahkan batu yang keras dengan pempek lenyer, tidak mungkin. Pempeknya yang pecah. Nak mecahkan batu dengan batu juga, atau dengan goram, dengan sesuatu yang keras, maka batu tadi bisa pecah. Nah, hati kita ini kalaulah kebanyakan dosa, kebanyakan maksiat, itu keras mak batu, ya, maka itu yang jadi penyakit hati itu. Nak galak dengar nasihat, nak ngupat kurang baik, nak fitnah orang baik, ya, nasihat tadi mantol, masih mending masuk kanan keluar kiri, masih ada yang lekat itu, ini mantol nih kan. Tak nerima sama sekali nasihat. Itu karena kerasnya hati. Kerasnya hati karena banyak maksiat. Ya. Nah, maka nak melembutkannya banyak-banyak zikrullah. Baik zikir jahar ataupun sir. Nah, untuk kita yang masih awam ini banyak zikir jahar. Karena kata Kiai Zain Syukri, ya, nak mecahkan kekerasan hati itu dengan yang keras, tak pecah dengan yang lembut. Ya. Makanya zikirnya keras. Makin lama harus diperlembut. Jadi orang yang zikirnya sir, yang zikirnya lembut, ya, itu sudah makomnya tinggi. Untuk tubuh yang masih awam, yang masih banyak dosa ini, zikirnya kuat ke dulu. Ya. Jadi bukan salah zikir jahar atau sir, tapi ada tempatnya. Ya, ada tempatnya. Kalau hati kita masih keras, ya, maka perkuat zikirnya, perbanyak zikirnya untuk memecahkan, ya, melembutkan, melunakkan kekerasan hati kita. Itu. Baik, sudah tiba waktu Isya, kita cukupkan cawisan kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.